Kemenangan Rusia di depan mata setelah Amerika dan NATO umumkan tak sanggup lagi dukung Ukraina perang. But I know there are a majority of members of the House and Senate in both parties who have said that they support funding Ukraine. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Zelensky hanya perlu menghitung hari untuk menghentikan perlawanannya pada beruang merah karena dipastikan jika hal ini terus berlanjut akan memberikan kemenangan telak bagi Rusia. Sebab Amerika Serikat adalah pendukung terbesar Ukraina, bahkan Eropa yang bersatu tak mungkin menyamai Amerika. Maka bukan tidak mungkin hanya dalam 2 minggu Ukraina kalah dan ditaklukkan Rusia. Sementara itu, para pejabat senior Gedung Putih secara pribadi telah mengakui bahwa hanya tinggal beberapa minggu lagi sebelum penghentian pendanaan Amerika Serikat ke Ukraina akan mengakibatkan masalah medan perang yang serius bagi pasukan Kiev. CNN melaporkan berdasarkan sumber-sumber di pemerintahan Presiden Joe Biden, laporan ini muncul setelah Kongres Amerika Serikat pekan lalu menghapuskan dana apapun untuk Ukraina dalam rancangan undang-undang belanja pemerintah sementara selama 45 hari menyusul penolakan dari Partai Senator Partai Republik. Para legislator sekarang mempunyai waktu hingga 17 November untuk menyetujui rancangan undang-undang pendanaan jangka panjang dan semakin banyak anggota Partai Republik yang bersikeras untuk tidak mengirimkan lagi dolar pembayar pajak Amerika Serikat ke Kiev. Para pejabat tinggi Amerika Serikat terus meminta Kongres untuk segera menyetujui dana tambahan untuk upaya perang Ukraina dan berulang kali memperingatkan tentang bahaya penghentian dukungan keuangan untuk Kiev. Meskipun para pejabat publik mengatakan bahwa mereka yakin mayoritas warga Amerika mendukung bantuan berkelanjutan untuk Ukraina, CNN melaporkan bahwa secara pribadi mereka khawatir bahwa Kongres pada akhirnya akan gagal memasukkan dana tambahan untuk Kiev ke dalam anggaran belanja pemerintah. Selain itu, setelah Kevin McCarthy dari Partai Republik dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR minggu ini, kebutuhan untuk memilih penggantinya dapat berarti bahwa prospek untuk paket bantuan baru dalam waktu dekat tampak kecil. Berbicara kepada wartawan pada hari Rabu, Presiden Joe Biden menyatakan bahwa dia berencana untuk berpidato di depan para legislator dalam waktu dekat dan ingin menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan untuk Ukraina. Saya akan berargumen bahwa keberhasilan Ukraina adalah demi kepentingan Amerika Serikat, katanya. Biden juga menyatakan bahwa pemerintahannya saat ini sedang mencari metode solusi untuk memberikan bantuan kepada Ukraina jika Kongres gagal memasukkan pendanaan tersebut ke dalam anggaran pemerintah. Ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan pendanaan, kata Biden, tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai cara alternatif apa yang bisa dilakukan. Melansir RT, Moskow berpendapat bahwa penolakan Kongres Amerika Serikat untuk mengirim uang ke Ukraina hanyalah fenomena sementara. Mungkin inilah balasan bagi negara yang selalu ikut campur urusan negara lain yang akhirnya kena batunya.
menjadikan negaranya pecah dan mengalami kebangkrutan, memaksa DPR-nya mengesahkan dana darurat untuk mencegah shutdown atau penutupan secara paksa pemerintahan Amerika Serikat. Maka dari itu, Amerika Serikat akhirnya memilih untuk menghentikan seluruh bantuannya ke Ukraina. Zelensky panik bukan main karena seperti diketahui jika Amerika lah donatur terbesarnya selama ini. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Amerika Serikat menyetujui kesepakatan belanja pemerintah yang tidak menyertakan bantuan ke Ukraina. DPR Amerika Serikat menolak peringatan dari para pejabat Pentagon yang mendesak bantuan tersebut pada menit-menit akhir. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan Menteri Luar Negeri Antony Blinken juga telah menghubungi anggota parlemen penting yang bertanggung jawab atas alokasi dana sepanjang minggu ini. Para pembantu utama Blinken terus menggarisbawahi pentingnya bantuan Ukraina sebagai anggota parlemen pada hari Sabtu. Namun dengan semakin berkurangnya waktu yang tersisa, DPR menyetujui langkah yang didukung Partai Republik yang tidak memberikan dana untuk Ukraina. Hal ini membuat khawatir para pejabat Kiev, namun membuka jalan untuk mencegah penutupan pemerintah yang seharusnya dimulai pada pukul 1 waktu setempat. Rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR akan menjaga operasi federal tetap berjalan pada tingkat pengeluaran saat ini, tetapi tidak mencakup satupun dari dana sebesar 20 miliar dolar Amerika yang menurut Presiden Joe Biden diperlukan untuk mendukung Ukraina dalam perang melawan Rusia. Ketua DPR Kevin McCarthy mengajukan undang-undang tersebut setelah berbulan-bulan perselisihan antara Partai Republik mengenai pendanaan pemerintah dengan harapan dapat mencegah DPR yang dikuasai Partai Republik menanggung kesalahan atas penutupan pemerintahan. Pada Jumat malam, Michael McCord, Wakil Menteri Pertahanan, pengiriman surat kepada pemimpin minoritas DPR, Pertahanan Amerika Serikat telah menghabiskan hampir seluruh dana bantuan keamanan yang tersedia untuk Ukraina, tulis surat itu. Para pemimpin Senat telah mengembangkan undang-undang untuk mendanai pemerintah hingga bulan November yang mencakup sekitar 6 miliar dolar Amerika untuk Ukraina. Dengan harapan bahwa anggota parlemen dapat menyetujui sisa bantuan tersebut pada akhir tahun. Namun dengan begitu, setidaknya waktu untuk mencegah penutupan pemerintahan. Senat kini akan menghadapi tekanan besar untuk meloloskan RUU tersebut meski tanpa bantuan untuk Ukraina.